Teman-teman diabetesi, ayo kita bebaskan dari ketergantungan minum obat setiap hari, ketergantungan injeksi insulin. Itu mudah dilakukan, optimis 100%. Juga kita nanti akan bebas makan kenyang kapan saja, menjelang tidur, bangun tidur tengah malam, makan, minum yang manis, air tebu, madu, itu bebas, tidak ragu lagi, dan tidak akan menyebabkan hal yang membahayakan, justru malah menguntungkan, menyembuhkan. Oke. Dan kita akan membebaskan dari kekhawatiran terjadinya penyakit penyerta selain diabetes. Apakah itu liver, gagal ginjal, ataupun gagal jantung. Dan kita akan menghilangkan kekhawatiran adanya diabetes keturunan. Dijamin bahwa meskipun orang tua kita diabetes, kita akan bisa 100% terbebas dari diabetes. Juga bagi yang sudah mengalami luka borok, yang sudah dianjurkan untuk amputasi, itu mudah untuk tidak usah melaksanakan amputasi. Oke, kalau visi itu teman-teman diabetasi mau, ayo kita ikuti kronologi solusi untuk menuju kesembuhan total. Kita sering mendengar bahwa ketika seseorang itu gula darahnya dijaga selalu normal. Tapi kenapa kok pada waktu-waktu berikutnya kita malah mengalami gangguan di liver, gangguan di ginjal, gangguan di jantung, padahal gula darah normal. Sementara ketika seseorang minum air tebu, madu, makan kelengkeng rambutan, kemudian gula darahnya meninggi, naik menjadi 500 mg per desiliter, kok ternyata malah bisa berlari. Gula darahnya tinggi bisa berlari, bukannya lemes, ngelumpuh. Hal itu fenomenanya seperti apa sih? Mengapa kok terjadi seperti itu? Kita analisis dulu mengenai gula darah. Itu biasanya orang ketakutan ketika gula darahnya meninggi, ketakutan. Kita harus tahu bahwa gula yang ada di dalam darah itu berbeda dengan gula yang ada di dalam otot. Ketika kita minum air tebu, itu berbeda dengan minum air manis gula pasir, gula aren. Ketika kita minum air tebu, itu adalah manis dari gula glukosa dan fruktosa. Sementara gula pasir itu adalah gulanya sukrosa. Gula sukrosa itu sudah mengalami pemanasan yang selalu menimbulkan kerak atau karamel. Sementara gula yang di dalam air tebu itu terdiri dari 2 gugus gula monosakarida. Itu mudah diurai dan tidak akan menyisakan kerak atau karamel. Maka ketika kita minum air tebu ataupun madu, itu yang ada di dalam otot itu adalah gula fungsional, gula yang dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, adapun kemudian setelah minum air tebu, gula darah itu mengalami kenaikan sampai 500 mg, itu sebenarnya yang ada di dalam darah itu adalah gula kerak yang semula ada di dalam otot, diusir oleh gula dari air tebu, kemudian menuju di dalam darah. Ketika darahnya dicek, jelas gula darahnya meninggi, tetapi yang ada di dalam darah itu adalah gula kerak, gula yang tidak bisa digunakan oleh tubuh untuk aktivitas. Itu jadi harus dibedakan antara gula yang ada di dalam otot dengan gula yang di dalam darah. Nah, mengenai analisis gula di dalam otot ini memang laboratorium tidak bisa mengidentifikasi karena memang tidak ada alatnya. Kembali kepada air tebu yang dipanaskan kemudian menjadi gula pasir ataupun gula tebu, itu pemanasannya akan menimbulkan pengerakan atau karamelisasi. Kalau secara gizi medis juga disebut denaturasi, mengalami pencoklatan. Pemanasan itu kita bisa melihat salah satu contoh yang mudah diketahui itu yang ada di dalam panci sebagai alat pemanas air. Itu lama-kelamaan akan muncul kerak putih. Nah, kerak putih itulah kerak karamel, sedimen, toksin, sisa oksidasi. Itu yang semula kalsium di dalam air mentah itu berupa kalsium bikarbonat, yaitu kalsium elektrolit, kalsium ionik, setelah dipanaskan akan mengalami sedimentasi menjadi kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat inilah yang ketika masuk di dalam tubuh akan menimbulkan masalah apakah sakit sendi, sakit otot. Kalau terakumulasi dalam ginjal juga menimbulkan pembatuan, bisa juga batu empedu, batu kandung kencing. Itu salah satu contoh yang di dalam air yang dipanaskan. Demikian juga nutrisi lain yang dipanaskan seperti daging, telur, ikan, susu. Itu ketika dipanaskan tentu akan menimbulkan karamel atau kerak. Kita sudah dengar, sudah pahamlah bahwa masakan-masakan daging, telur, ikan itu akan menimbulkan masalah-masalah asam urat, rematik, hipertensi, gagal jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa air tebu yang masih mentah itu gulanya gula sukrosa, fruktosa dan glukosa itu mudah digunakan oleh tubuh, tidak menyisakan kerak karamel. Nah, kalau yang sudah menjadi gula pasir, gula merah itu akan menimbulkan masalah. Pemanasan bisa menimbulkan perusakan nutrisi itu umumnya pemanasan yang melebihi 40 derajat. Itu sudah disepakati secara umum. Kita juga bisa melihat bahwa kalau anak demam panas melebihi 40 derajat itu risikonya kita tahu semua deh. Apakah itu bisa pingsan atau kejang, bahkan sampai meninggal. Ada juga panas di dalam telur yang dierami. Ketika suhunya melebihi 39 atau 40 derajat itu ayam tidak akan menetas. Itu sudah bisa dijelaskan bahwa
pemanasan akan menimbulkan perusakan nutrisi. Selanjutnya kita lihat ada fenomena bahwa ketika gula darah sudah dipertahankan normal, kemudian stroke. Mengapa demikian? Itu disebabkan antara lain satu, dalam otot itu kemasukan gula yang tidak bisa digunakan atau diakses sebagai energi. Ya, pada umumnya kita suka konsumsi gula diabetes lah yang ada di pasaran. Yang kedua adalah bahwa otot mengalami sumbatan dari kerak makanan masak, entah itu dari nasi, entah dari ubi rebus, singkong rebus, ataupun kentang rebus. Itu keraknya mengalami sumbatan. Ketika sumbatan itu ada di dalam otot, di dalam sel, kemudian sel tidak bisa menggunakan suplai energi karena ada sumbatan, yaitu bisa menimbulkan stroke. Yang ketiga adalah sel yang terpapar oleh kerak atau toksin itu tidak segera mengalami regenerasi sel, sehingga di dalam tubuh itu penuh dengan sel-sel rusak yang memang sudah sulit untuk digunakan beraktivitas. Ya, ketika menjalani aktivitas tinggi kemudian tekor energi, maka terjadilah stroke. Nah, sekarang dengan fenomena yang ada itu, apakah ada solusi atau seperti apa sih solusinya? Solusi untuk membebaskan kita dari diabetes adalah ya memperbaiki sel pankreas. Bagaimana penyembuhan sel pankreas supaya menjadi normal kembali? Itu satu-satunya jalan hanya dengan cara konsumsi nutrisi yang masih fungsional, yaitu nutrisi mentah. Tidak mungkin kita konsumsi rebusan beras, artinya nasi, meskipun itu nasi aking, nasi wadang, ataupun nasi merah. Demikian juga dengan rebusan-rebusan ubi, kentang. Itu sulit untuk menyembuhkan secara tuntas untuk bebas dari diabetes. Karena nutrisi-nutrisi masak itu memang kemampuan untuk meregenerasi sel itu ya hanya sekitar 50%. Sisanya itu ya dibuang lewat tinja, dan sebagian pula tersangkut di dalam sel yang menyebabkan sumbatan dan kerusakan-kerusakan organ. Nah, dengan cara konsumsi nutrisi mentah itu, yang sembuh bukan hanya diabetes. Tentu bagi yang sudah mengalami komplikasi dengan gagal jantung, gagal ginjal, emah, rematik, itu juga sekaligus akan tersembuhkan. Karena nutrisi mentah itu nanti akan meregenerasi sel seluruh organ tubuh, seluruh sendi, seluruh otot, seluruh sel di dalam tubuh, termasuk dalam ginjal, jantung, lambung, liver. Ya, terutama yang kita tuju adalah kesembuhan dari regenerasi sel pankreas. Lah, menu mentah itu seperti apa sih? Kita yang sudah lazim itu adalah konsumsi buah-buahan. Beberapa nutrisi bisa di jus seperti wortel, bengkoang, ubi, singkong, jagung. Demikian juga kelapa. Dalam kondisi mentah enak untuk di jus. Bagi orang-orang yang seneng karedok atau terancam, itu juga nutrisi mentah.
Asal karedok itu kita mengkonsumsi bumbunya, bumbu kacangnya diulek, digunakan dalam kondisi mentah juga, sama rasanya. Dan manisnya kita tidak menggunakan gula aren atau gula Jawa atau gula merah, tapi kita gunakan kurma atau selai pisang atau madu. Itu menunya. Kemudian jagung manis itu bisa diberi urap kelapa parut, diurapkan ke jagung manis. Tinggal kita membuat bumbu yang sesuai selera, mau bumbu pedas, bumbu manis. Yang penting ada rasa asin, sedikit asam, ada manis. Yang senang pedas tentu tambahkan rasa pedas. Bagi yang sudah terbiasa konsumsi telur mentah, apalagi konsumsi sushi, daging mentah, ikan mentah, udang mentah, itu sangat bagus untuk regenerasi sel. Kalau ada pertanyaan mengenai bakterinya, itu sudah saya jamin. Saya makan telur mentah itu sudah 15 tahun. Itu tidak ada infeksi salmonella menjadi tifus. Makan daging mentah sudah 11 tahun. Semenjak 2010, sekarang 2021. Udang, ikan, susu, semua dalam kondisi mentah. Bahkan air pun saya minum dalam kondisi mentah. Itu tidak ada gangguan dari bakteri. Apa yang disebut patogen itu sebenarnya keliru. Nanti kita bisa membahas pada segmen terpisah mengenai infeksi atau patogenitas bakteri ataupun virus. Untuk kelengkapan menu, saya persilahkan bergabung di grup Facebook namanya Grup Merak, yaitu grup menu raw food ala kebal. Kemudian tentang target untuk kesembuhan butuh berapa waktu sih? Kalau kita bisa konsisten secara bertahap, dalam tempo 5 hari kita sudah bisa 100% kita konsumsi makanan mentah, maka sebenarnya waktu kesembuhan itu bisa tercapai dalam waktu 2 minggu ataupun 4 minggu. Itu bagi usia 40 hingga 50 tahun. Kalau lebih muda tentu hanya butuh waktu hanya 2 minggu, bahkan 10 hari. Pada hari ke-5 sampai ke-10 kita akan merasa ringan, merasa tidur pulas, semangat kerja naik. Kemudian memang ada muncul hal-hal seperti gatal-gatal di kulit, ketombe, mata belekan, hidung ingusan. Itu adalah manifestasi detoksifikasi. Bagi yang sudah berusia 45 tahun lebih kemudian terganggu potensi seksualnya, itu dalam tempo 1 bulan 2 bulan itu potensi seksualnya sudah bisa naik antara 40-70%. Itu yang saya sampaikan itu adalah baru menggunakan kesembuhan melalui makanan mentah. Jika kawan-kawan ingin melanjutkan kesembuhan yang sampai level maksimal, nanti ada trik tersendiri menggunakan air yang dipadatkan, yaitu air seperti air jam-jam yang 14 liter kita susutkan menggunakan energi matahari sehingga tinggal 1 liter. Efek detoksifikasi memang bisa 130% dari hanya sekedar konsumsi raw food.
Kemudian untuk hal-hal yang mendukung ke arah kesembuhan tentu kita butuh apakah olahraga, senam, stretching, yoga, ada yang bermain musik atau latihan pernafasan, itu sangat membantu. Demikian sekilas, bahkan sudah cukup untuk mendeskripsikan kesembuhan diabetes, untuk membebaskan dari ketergantungan insulin. Hal-hal yang belum tercakup di dalam video mungkin akan saya sampaikan pada dalam deskripsi video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sembuh, salam sehat, Raw Food.